Halo semuanya, nama saya Feren dari kelas Victors absen 24. Pernahkah kalian mendengar maupun membaca cerpen senyum karya Min karya Ahmad Tohari? Hari ini saya akan menceritakan kembali cerpen tersebut. Selamat menyaksikan. Seekor paruh udang melintas dengan cepat. Karya Min tahu bahwa paruh udang tersebut sedang mencari makanan untuk anak-anaknya yang berada di sarang. Karya Min membayangkan anak-anak burung itu yang terduduk lemas di dalam sarang yang entah berada di mana. Angin-angin bertiup sehingga daun-daun jati itu jatuh. Beberapa jatuh ke dalam sungai. Daun-daun itu bergerak sebagaimana angin bergerak dan mengikuti arah bergerak. Jadi kamu sungguh tak mau makan, Min? Saida bertanya kepada Karyamin. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Jawab Karyamin. Iya, Min, iya, tetapi kata-kata Saida terputus karena Karyamin pergi begitu saja. Saida masih bisa melihat Karyamin menoleh ke arahnya sambil tersenyum sambil menelan ludahnya berulang kali, seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Karyamin kembali berjalan di lorong liar. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan berbagai macam seloroh cabul, namun hanya dibalas senyum olehnya. Sebelum naik meninggalkan pelantaran sungai, Karyamin melihat sesuatu yang bergerak di atas ranting yang berada di atas air. Rupanya itu adalah paruh udang. Burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecibak. Dengan gesit, burung itu terbang pergi menjauh. Ada rasa iri yang dirasakan Karyamin, tetapi ia hanya kembali tersenyum. Karyamin bingung mencari alasan mengapa ia harus pulang, karena di rumahnya tidak ada makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar yang dirasakan olehnya. Karyamin teringat, di rumahnya ada istrinya yang sedang sakit. Semalaman, istrinya tidak bisa tidur karena ada bisul di pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang, kata Karyamin. Karyamin berusaha untuk jalan lebih cepat walaupun ia merasa ada kunang-kunang di kepalanya. Karyamin melihat ada jambu yang masak di jalanan. Ternyata jambu itu sudah ada bekas gigitan, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mengambil jambu tersebut. Ada juga salak yang berceceran. Karyamin memutuskan untuk memakannya, tetapi dibuang jauh-jauh karena ternyata salak itu belum matang. Karyamin terus berjalan menuju tanjakan, karena disitulah rumahnya. Ia merasa telinganya berdengung ketika ia berjalan di tanjakan tersebut. Karyamin mendadak berhenti ketika ia melihat dua sepeda jengki di depan rumahnya. Telinganya semakin berdengung dan matanya semakin berkunang-kunang. Karyamin membayangkan istrinya yang sakit di rumahnya yang harus menghadapi dua penagih bank harian. Karyamin tahu bahwa istrinya tak akan mampu membayar hutang-hutang tersebut. Karyamin terus berpikir apakah dia harus pulang, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menolong apa-apa, bahkan menolong istrinya menangani dua penagih bank harian. Lalu Karyamin memutuskan untuk turun kembali, namun ia melihat ada Pak Pamong. Nah, akhirnya ketemu kamu juga, Min. Ku cari kamu di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Tanya Pak Pamong. Menghindar, saut Karyamin. Ya, kamu memang beling, Min. Di gerombolan ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau persulit. Jawab Pak Pamong. Karyamin terdiam hingga ia bisa mendengarkan suara nafasnya dan detak jantungnya sendiri. Tidak ia sangka bibirnya menunjukkan sebuah senyuman yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang dihadapinya. Sayangnya senyum tersebut malah membuat Pak Pamong marah karena merasa dihina. Kau menghina aku, Min? Tanya Pak Pamong dengan marah. Tidak, Pak. Sungguh tidak, jawab Karyamin. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Sekarang Karyamin tidak lagi tersenyum, tetapi ia tertawa dengan keras. Karyamin tertawa terbahak-bahak hingga mengguling-guling. Karyamin terguling ke bawah dan Pak Pamong berusaha menangkapnya. Tetapi sayang sekali Pak Pamong gagal untuk menangkap Karyamin.